Oke, para siswa sekalian, setelah kita mempelajari pada KD1, KD2, KD3 pada pelajaran bahasa Indonesia mengenai teks prosedur, maka kali ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Sekarang perhatikan pada gambar berikut. Di sini gambar 2.1, siswa Indonesia rebut perunggu Olimpiade Matematika di Thailand. Kira-kira kalian bisa menjelaskan tentang gambar ini? Oke. Saya rasa kalian akan bisa menjelaskan gambar ini dengan baik. Nah, apa yang kalian pikirkan itu disebut dengan eksplanasi. Kenapa? Karena pada gambar ini adalah suatu peristiwa. Jadi teks eksplanasi itu adalah suatu peristiwa. Sekarang kita perhatikan sini. Pada pelajaran sebelumnya kamu sudah belajar tentang prosedur. Masih ingat teks prosedur? Prosedur itu apa? Ya, prosedur itu adalah cara atau tahapan. Ternyata mudah bukan mempelajari teks prosedur itu. Saat ini kamu akan belajar teks eksplanasi. Pernahkah kamu mendengar istilah eksplanasi? Teks eksplanasi adalah, saya buat dulu, merupakan sebuah karangan berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena. Ya, jadi teks eksplanasi itu adalah sebuah karangan berisi penjelasan-penjelasan mengenai suatu topik yang berhubungan dengan suatu fenomena atau suatu peristiwa. Baik itu fenomena alam, jadi kejadian-kejadian alam, kemudian maupun fenomena sosial, yaitu kejadian-kejadian yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Dan tujuan dari teks ini adalah memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Fenomena itu sekali lagi adalah suatu peristiwa. Saya lanjutkan. Mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau dibaca. Kemudian menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Pernahkah kamu mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkunganmu? Fenomena atau peristiwa tersebut seperti hujan deras, gempa bumi, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Selain itu, kita sering juga mendengar peristiwa-peristiwa yang terkait dengan masalah sosial dan budaya. Misalnya, seorang siswa yang berhasil menjuarai lomba penelitian remaja, lomba salah satu jenis olahraga, atau siswa SMK berhasil menciptakan alat pendeteksi gempa bumi. Mungkin juga kamu membaca peristiwa politik dan ekonomi, misalnya tentang pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak, tentang investasi asing yang mulai merambah ke daerah-daerah, dan sebagainya. Itu semua adalah sebuah peristiwa. Peristiwa atau fenomena tersebut disajikan dalam jenis teks eksplanasi.
Jadi sekali lagi, suatu teks atau suatu tulisan yang menulis tentang suatu peristiwa atau fenomena disebut dengan teks eksplanasi. Oke, ada pertanyaan? Sekarang perhatikan pada bab ini. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Sekali lagi, hubungan sebab akibat itu disebut juga dengan kausalitas. Namun, sebab-sebab ataupun akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Perhatikan contoh teks berikut. Judulnya mengenai demonstrasi massa. Di sini ada gambar gedung DPR. Kemudian di sini ada masyarakat yang berkumpul di sini. Ada yang naik ke atap dan sebagainya. Dan ini adalah suatu peristiwa yang terjadi pada tahun 1998. Oke, kita baca. Akhir-akhir ini, demonstrasi kerap terjadi hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Bahkan, demonstrasi sudah menjadi fenomena yang lumrah di tengah masyarakat kita. Menanggapi fenomena tersebut, seorang kepala daerah menyatakan bahwa penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Atas ia mencontohkan rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem. Lantaran kesejahteraan mereka terpenuhi, maka demonstrasi di negara itu jarang terjadi. Tentu saja komentar tersebut menyurut reaksi para mahasiswa. Mereka memprotes dan meminta sang bupati mencabut kembali pernyataannya. Para mahasiswa tidak terima dan tidak merasa memiliki motif serendah itu. Mereka berpendirian bahwa demonstrasi yang biasa mereka lakukan murni untuk memperjuangkan kebenaran dan melawan kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Persoalannya kemudian, pendapat manakah yang benar, sang bupati atau pihak mahasiswa atau komponen-komponen masyarakat lainnya? Barangkali logika sang bupati dikaitkan dengan kebiasaan bayi atau anak kecil yang memang begitu adanya. Kalau seorang bayi merasa lapar, ia akan ngamuk, menangis, dan meronta-ronta. Namun, apabila logika sang bupati dibawa pada konteks yang lebih luas, jelaslah tidak relevan. Misalnya, membandingkan dengan kondisi rakyat Malaysia atau Brunei yang adem ayem tidak seperti halnya rakyat Indonesia yang gampangan. Oke, ini saya bacakan sampai di sini saja. Oke, saya lanjutkan pada penjelasan yang lain. Teks di atas terdiri atas paragraf-paragraf yang merupakan paparan tentang akibat dan sebab maraknya demonstrasi di tengah-tengah masyarakat. Teks itu pun dapat dikelompokkan sebagai teks eksplanasi. Dari teks semacam itu diharapkan para pembaca dapat memahami proses berlangsungnya suatu peristiwa yang terjadi yang bersifat kausalitas dengan sejelas-jelasnya. Ingat, kausalitas yaitu sebab akibat. Dalam teks eksplanasi, penulis menggunakan banyak fakta yang fungsinya sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu peristiwa. Bahkan dapat dikatakan bahwa teks eksplanasi hampir semuanya berupa fakta. Jadi teks eksplanasi hampir semuanya berupa fakta, karena merupakan suatu kejadian. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kembali paragraf ke-6 dan ke-7 di atas. Paragraf tersebut dibentuk oleh 4 buah kalimat yang semuanya berupa fakta. Nah,
ini adalah sebuah fakta. Oke, ini juga fakta. Nah, sampai di sini mungkin penjelasan saya. Kemudian yang harus kalian lakukan adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apa yang menjadi dasar jika teks tersebut dinamakan teks eksplanasi? Kemudian yang B, bagaimana ciri umum dari teks eksplanasi? C, teks eksplanasi dibentuk oleh unsur apa saja? Kemudian, apa yang dimaksud dengan hubungan kausalitas dalam teks eksplanasi? Yang E, apa fungsi fakta dalam teks eksplanasi? Oke, ini saja yang akan saya jelaskan ini saja yang saya sampaikan dan kalian kerjakan. Kemudian bisa kalian kumpulkan lewat Google Classroom. Kemudian pada halaman ini kalian bisa lihat pada halaman 58 yang punya buku. Situ tertulis semuanya bagaimana cara kalian. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat pagi.